Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya berdoa dan berharap saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk anugerah, kemurahan, penyertaan, dan perlindungan Tuhan. Dari malam hingga pagi ini Tuhan sudah melindungi kami. Kami bersyukur untuk hari yang baru. Kami percaya ada rencana Tuhan yang baik dan indah bagi setiap kami. Penyertaan-Mu selalu sempurna. Urapi kami saat ini Tuhan, mau mendengarkan sabda firman-Mu, dan berikan kami pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Galatia pasal yang kedua. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Galatia 2 ayat yang ke-20. Tertulis demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara dikasih Tuhan, Andrew Carnegie mewariskan $1 juta kepada seorang saudaranya. Jumlah uang ini sangatlah besar. Tapi anehnya saudara, dari Andrew Carnegie ini tidak bersyukur. Malahan dia memaki-maki dan mengutuki Andrew Carnegie setelah ia mengetahui bahwa Andrew telah memberikan $365 juta ke berbagai badan amal dan organisasi kemanusiaan. Dia tidak mengucap syukur atas $1 juta yang dimilikinya, hanya karena ada $365 juta yang diberikan kepada pihak lain, yang sebenarnya uang tersebut juga bukan haknya. Seharusnya ia bersyukur atas apa yang telah dianugerahkan kepadanya. Berbicara tentang mengucap syukur, kita semua perlu berterima kasih kepada Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Hidup kita ini sebenarnya bukanlah milik kita, karena hidup kita pada dasarnya adalah pemberian dari Tuhan, sebab Tuhanlah yang memegang nafas hidup kita. Apabila kita mengerti akan hal ini, maka kita hendaknya selalu mengucap syukur dan mengizinkan Tuhan yang mengambil alih hidup kita, karena Dia adalah Sang Pemilik kehidupan. Dalam Galatia 2 ayat 20 ini tertulis, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dari ayat 19 dan juga ayat 20, secara khusus kepada kita dinyatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang telah berkorban di atas kayu salib untuk kita mengalami perubahan hidup. Orang yang percaya berhenti melakukan hal-hal yang berdosa dan mulai mengikuti cara hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Secara radikal terjadi transformasi dalam hidup setiap orang yang sungguh-sungguh percaya. Hidup yang kita jalani ini saudara, bukan lagi hidup yang dikuasai oleh keinginan diri pribadi, tapi dikuasai oleh Kristus. Secara luar biasa ayat ini mengartikan bahwa diri kita sudah mati bagi dosa, sudah disalibkan bersama Kristus, dan Kristuslah yang hidup di dalam kita pada saat ini. Dan kalau Tuhan Yesus yang hidup di dalam kita, maka itu berarti bahwa pikiran, perkataan, dan perbuatan kita adalah merupakan pikiran dan perkataan serta perbuatan yang selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur untuk waktu kehidupan yang diberikan Tuhan. Jangan pakai waktu hidup kita ini untuk berbuat dosa. Hargai setiap waktu yang dianugerahkan Tuhan.
setiap detik yang ada patut kita syukuri, karena itu adalah pemberian dari Tuhan. Dan sudah seharusnya kita mengizinkan hidup kita ini dikuasai sepenuhnya oleh Tuhan. Kalau dulu kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, mari di sisa umur hidup kita ini, kita lakukan hal-hal yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Hanya oleh karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan, kita diselamatkan dan dianugerahi kehidupan yang kekal. Karena itu saudara, mari sekali lagi bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan, dan jalani itu dengan perubahan yang terus dikerjakan oleh firman Tuhan dan oleh Roh Kudus-Nya di dalam kita, hingga kita menjadi sempurna ketika sampai pada kekekalan. Serta berimanlah teguh senantiasa kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menyadarkan kami bahwa sudah seharusnya kami mengucap syukur kepadamu, karena Engkau telah menebus dan menyelamatkan kami. Engkau membebaskan kami dari segala tuntutan hukum Taurat dan memberikan kami kehidupan yang baru, kehidupan yang penuh anugerah, kesempatan yang indah, kesempatan yang baik untuk kami hidup bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan sudah meluputkan kami dari kebinasaan. Engkau telah membebaskan kami semua dan menganugerahi kami kehidupan kekal. Sekarang ya Tuhan, kami mau pakai hidup kami ini untuk memuliakan Tuhan dalam sepanjang umur hidup kami. Mampukan kami ya Tuhan, pimpin kami Roh Kudus, supaya kami terus berada dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Berkati setiap kami ya Bapa di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami. Biarlah Tuhan yang menolong, memberikan kami hikmat dan tuntunan, serta kemenangan. Kami membawa setiap permohonan doa, biarlah Tuhan yang menolong, melawat, menjawab setiap kebutuhan kami masing-masing, dan Engkau menyatakan kuasa-Mu yang ajaib atas kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami percaya kami alami kemenangan, sukacita, dan berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.